Pengertian dan sejarah lahirnya batik Yogyakarta. Yang pertama, pengertian batik. Batik merupakan karya seni yang tumbuh sebagai manifestasi dari tradisi dan budaya di daerah tempatnya berkembang. Setiap batik mampu merefleksikan nilai dan karakteristik yang dianut wilayah tersebut. Hal ini yang kemudian mendasari lahirnya kekhasan corak di setiap wilayah berkembangnya batik, seperti Yogyakarta, Pekalongan, Cirebon, Solo, dan sentra batik lainnya. Selanjutnya, sejarah batik Yogyakarta. Lahirnya batik gaya Yogyakarta dimulai dari peristiwa politik Perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755. Peristiwa tersebut mengakibatkan Kerajaan Mataram membagi wilayahnya menjadi dua. Setelah pembagian wilayah tersebut, batik Kerajaan Mataram menjadi milik Kesultanan Yogyakarta. Sejak saat itu, warisan batik gaya Kerajaan Mataram dipertahankan dan menjadi acuan serta standar tinggi batik bagi Yogyakarta. Ciri khas batik Yogyakarta yaitu warna dasarnya adalah putih atau biru kehitaman. Pewarnaan motifnya didominasi oleh warna coklat atau disebut juga dengan soga, kemudian warna putih bersih atau disebut juga dengan petak, lalu biru pekat kehitaman. Warna batik Yogyakarta cenderung serupa dengan warna tanah karena mendapat pengaruh geografis dari kondisi alam Yogyakarta. Motif batik merupakan gambaran dari filosofi kehidupan. Macam-macam motif batik di Yogyakarta. Yang pertama ada batik Yogyakarta motif sindur. Biasanya sering dipakai oleh tuan rumah yang mempunyai hajat pada sebuah upacara pernikahan. Yang kedua, batik Yogyakarta motif pamiluto yang biasanya digunakan untuk upacara pertunangan. Yang ketiga, batik Yogyakarta motif sidomukti yang biasanya digunakan sebagai kain dalam upacara perkawinan adat Jawa, yakni digunakan pada tahap siraman, kerikan, hijab, dan panggih. Alat dan bahan ada kain mori, canting, malam atau lilin batik, zat warna, wajan dan kompor kecil, gawangan, dingklik, bandul, taplak, dan meja kayu. Ya, proses cara pembuatan batik yang dimulai dari proses pertama, yaitu nyenggi. Proses pertama kali ketika membuat batik tulis yaitu membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola. Tidak semua orang dapat mengerjakan pola ini. 2. Japlak, proses memindahkan pola dari kertas ke kain. 3. Ngelowok. Di tahap ini pembatik mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dilihat. 4. Ngiseni, memberikan isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti bunga atau hewan. 5. Nyolet, memberikan warna pada bagian-bagian tertentu dengan puas. 6. Mopok, bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicolet dengan malam. 7. Nembok, proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. 8. Ngeler, proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam warna atau alam atau pewarna kimia. 6. Ngeloret, proses meluruhkan malam untuk pertama kali dalam merendamkannya di dalam air mendidih. 10. Merevisi, proses memberikan titik pecek pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. 11. Nyumri, menutup bagian tertentu dengan malam. 12. Melorot, proses akhir meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih kemudian diangin-anginkan sampai kering. Ya teman-teman, penggunaan batik di Indonesia pada zaman dahulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda. Pada zaman dahulu, batik hanya digunakan untuk para bangsawan dan sesuai dengan motifnya. Karena pada zaman dahulu, tidak boleh sembarang orang menggunakan batik. Nah, kalau pada zaman sekarang, batik digunakan oleh semua kalangan dan digunakan di berbagai kegiatan. Misalnya, baju untuk ke kantor, baju untuk ke kondangan, dan sebagai motif yang harus dilestarikan oleh bangsa Indonesia karena batik ini adalah budaya dan ciri khas Indonesia yang harus dilestarikan agar tidak punah. Nah, model dari batik zaman dahulu dan zaman sekarang ada di slide berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
batik Jogja yang zaman dahulu. Di sini pakaiannya seperti ini yang ada pada zaman dahulu, menggunakan batik sesuai motif untuk menentukan status, karena pada zaman dahulu itu dipakai oleh bangsawan dan tidak boleh orang yang memakainya. Dan lanjut kita ke batik pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang kegunaan kain batik ini sudah tidak berdasarkan status ataupun itu zaman sekarang. Batik bisa digunakan sebagai baju adat pernikahan, bias buat pekerja kantor, pergi kantor, kondangan, dan ini batik patut dilestarikan dan di kalangan apapun boleh memakainya. Itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita lihat dari sisi fungsinya, batik pada zaman dahulu merupakan busana untuk warga kerajaan. Dan tidak ada yang boleh mengenakannya selain dari keluarga mereka. Hal ini berlaku karena dahulu bahan dasar batik belum mumpuni dan masih menggunakan bahan-bahan alami. Kainnya pun harus berkualitas, yang menjadikan harga batik pada zaman dahulu terbilang mahal. Apalagi, dulu perekonomian di Indonesia masih tergolong rendah. Jadi, rakyat biasa tidak akan bisa atau tidak akan mampu membeli kain batik untuk dipakai sehari-hari. Namun, seiring perkembangan zaman, pemilihan busana sopan yang bervariatif dan inovatif, contohnya seperti pemakaian rok, pemakaian celana, akan berdampak baik pada pemakaian kain batik. Kini, batik dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat untuk acara formal, seperti acara rapat, pesta pernikahan, maupun dipakai sehari-hari, seperti seragam sekolah, ke kampus, hingga berjalan-jalan. Selain dijadikan sebagai busana, penggunaan batik mulai berkembang ke arah aksesoris, seperti tas, sandal, tempat handphone atau case, taplak meja, bedroom set, hingga office supply.